Selamat siang, saya Ertin Sofyan dari Prodi PAUD akan membawakan makalah evaluasi pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani MPD. Pengertian observasi, definisi umum observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Hal itu bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat, karena peneliti dapat menyaksikan, memahami, serta memperhatikan objek dari dekat. Secara etimologi, arti kata observasi adalah melihat dan memperhatikan. Makna tersebut berasal dari bahasa Latin. Jenis-jenis observasi menurut Mari Johada. Yang pertama adalah observasi partisipasi. Yang kedua adalah observasi sistematik. Yang ketiga adalah observasi eksperimental. Teknik observasi bagi pendidikan anak usia dini. Anak pada usia 0 sampai 6 tahun berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi anak usia dini, guru harus melakukan kompetensi yang baik dan melakukan observasi. Observasi pada pendidikan anak usia dini merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam mengamati anak didik, guna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek perkembangannya dan kemajuan dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Proses observasi terdiri dari kegiatan mengobservasi, pencatatan, dan interpretasi hasil informasi. Portofolio proses dan produk. Portofolio tampilan merupakan sekumpulan hasil karya peserta didik atau dokumentasi terseleksi yang dipersiapkan untuk ditampilkan kepada umum. Syarat pokok yang harus dipenuhi oleh peserta didik dalam portofolio tampilan adalah keaslian karya. Aspek yang dinilai dalam bentuk portofolio tampilan adalah signifikansi materi, pemahaman, argumentasi, kemampuan memberikan respon, dan kerjasama kelompok. Proses observasi terbagi dalam 3 komponen. Yang pertama, observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi mengenai anak. Kedua, pencatatan, yaitu proses perekaman dan pendokumentasian informasi yang diperoleh melalui observasi. Untuk selanjutnya disusun dan diorganisir sehingga menjadi data atau alat yang sangat berguna bagi kepentingan anak. Yang ketiga, interpretasi, yaitu proses merefleksikan apa yang menjadi arti dari hasil observasi yang telah dilakukan dan didokumentasikan. Contoh portofolio PAUD dalam penilaian evaluasi pendidikan anak usia dini adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk merekam berbagai unjuk kerja atau bukti nyata hasil belajar dan catatan anekdot anak usia dini. Semua data yang telah dikumpulkan guru selama mengamati anak, baik berupa checklist, catatan anekdot, dan hasil karya, perlu dikumpulkan dalam satu berkas dalam wadah yang harus ditata rapi. Satu anak memiliki satu wadah yang telah diberikan identitas tentang anak tersebut. Kumpulan data tersebut diurutkan berdasarkan tanggal peristiwa. Kumpulan semua informasi tersebut dinamakan portofolio. Assessment adalah proses pengumpulan informasi yang relevan sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk kemudian menerapkan seluruh keputusan yang dibuat tersebut menurut McLaughlin dan Lewis, menurut Rohyadi dan Alimin, Sodik, Valen dan Umarsky dan Sunardi dan Sunario. Assessment adalah suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya siswa, dan bagaimana ia melakukannya sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan anak yang berguna bagi peserta didik menurut
SDE Grace dan Shore Kumono. Prinsip assessment pertama holistik, yang kedua otentik, yang ketiga continue, yang keempat individual, yang kelima multi sumber dan multi konteks. Tujuan assessment yang pertama mengetahui berbagai aspek perkembangan anak. Yang kedua, mendiagnosa adanya hambatan perkembangan anak secara individu. Yang ketiga, memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Yang keempat, membuat perencanaan program. Yang kelima, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan pada anak. Yang keenam adalah untuk kajian penelitian. Teknik dan instrumen penilaian pendidikan anak usia dini adalah tekniknya sebagai berikut, yaitu suatu cara yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap aspek yang dinilai. Sedangkan instrumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat yang dipakai dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan instrumen penilaian menurut Herman Ari Martono, instrumen penilaian merupakan salah satu alat ukur yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan penilaian, proses pembelajaran maupun terhadap hasil belajar peserta didik. Menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014, instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai pencapaian perkembangan pembelajaran peserta didik, misalnya tes dan skala sikap. Teknik dan alat penilaian yang digunakan di pendidikan anak usia dini menurut Anissa adalah teknik penilaian yang digunakan untuk anak usia dini berupa portofolio, observasi, unjuk kerja, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Sementara menurut Brewer, teknik penilaian pada anak usia dini meliputi 1. Tales, 2. Running narrative or logs, 3. Incident record, keempat naratif, kelima anekdota record, keenam checklist and rating scales, ketujuh records of conversation, conference and interview, kedelapan rubric, ke-9 parents questionnaires, ke-10 self evaluation, ke-11 portfolios. Asesmen pendidikan anak usia dini didefinisikan sebagai penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat asesmen untuk memperoleh informasi seberapa jauh perkembangan belajar dan ketercapaian kompetensi anak. Menurut Putra 2013, Wahyudi dan Agustin 2011 mengemukakan bahwa asesmen adalah suatu proses memilih, mengumpulkan dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan. Sianto berpendapat bahwa asesmen merupakan cara untuk memantau perkembangan belajar anak. 2005. Fungsi asesmen menurut Suwandi 2010 adalah untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan berhasil belajar anak. Senada dengan pendapat tersebut, Kunandar 2014 mengatakan bahwa asesmen berfungsi sebagai kontrol bagi guru dan sekolah tentang perkembangan belajar anak. Dengan mengetahui perkembangan belajar anak, guru dan orang tua dapat menentukan upaya lanjutan yang harus dilakukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuan asesmen dalam kelas. Tujuan asesmen dalam kelas adalah untuk memantau perkembangan belajar yang dialami anak menurut Mulyasa 2012. Senada dengan pendapat tersebut, Fridani, Wulan, dan Pujiastuti 2009 mengatakan bahwa asesmen bukan sekedar mengukur, mengurutkan ranking ataupun mengelompokkan anak dalam kategori tertentu, namun merupakan proses pendokumentasikan perkembangan anak. Pengertian observasi merupakan proses pengumpulan data atau informasi tentang anak yang ditujukan untuk membuat keputusan. Kegunaan observasi adalah
penilaian dan pembelajaran saling terkait erat. Melalui penilaian, guru mendapatkan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, serta kemajuan perkembangan anak. Kegiatan penilaian dalam program anak usia dini dilakukan melalui pengamatan, dokumentasi, analisa, dan review kerja anak sepanjang waktu. Penilaian yang tepat dengan cara yang tepat. Guru dapat menentukan kebutuhan belajar setiap anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kesimpulan, evaluasi pembelajaran anak usia dini ini sangat penting karena untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dan lewat evaluasi, kita juga dapat mengetahui perkembangan anak. Terima kasih.